buat lo semua yang masih ngerokok ketengan terus kopi sasetan, mending mundur dulu dah. Mundur. Hai Bor. Bentar, gak usah komen, gak usah sedih atau baper. Gua tahu, lu pasti sebel sama gua karena kemarin TM upload video yang gak mendidik kayak film lah, janda baru cerai, perawan. Memang si Memet kampret nih, upload sembarangan. Jaga ucapanmu anak muda. Santuy Met, langsung ke poinnya saja. Kali ini TM akan merekomendasiin daftar mobil keluarga yang merakyat harga 30 jutaan. Cocok lah buat ajak keluarga besar kalian ikut rombongan manten Bor. Tentunya sangat irit dan nyaman di kantong. Keluarga pun nggak akan bengong. Nomor 1, Carry Tempura Futura. Hahaha, buat kalian pecinta otomotif yang berumur 25 tahunan dan belum menikah. Lu mau bahas mobil atau mau ngejek kita, Bang? Sorry. Maksudnya pasti kalian tak asing lagi Bor dengan mobil keluarga satu ini. Ya, mobil dari pabrikan Suzuki ini bisa dibilang mobil yang cukup banyak menghiasi jalanan Indonesia kala itu, terutama di daerah Desobor. Kita bully bodinya dulu. Dilihat dari sisi mana saja, mobil ini memang gak niat menjadi mobil Bor. Hal itu terlihat dari desainnya yang dari masa purba sampai masa dimana pendemo pada selfie, desainnya tetap sama. Mungkin ini yang dinamain karma sebuah mobil van. Pertama kali dipasarkan pada tahun 1991 yang menggantikan Chery 1000, mobil ini berkapasitas mesin 1300 cc. Dan pada tahun 1996 pihak Suzuki memberi tambahan cc menjadi 1600 Bor. Tapi sayang, cc-nya yang besar membuat masyarakat pada resah Bor dan malah protes. Dan pada tahun 2000, Futura ini merubah kapasitas mesinnya menjadi 1500 cc. Tak berhenti di situ Bor, pada tahun 2006, Carry Futura ini merombak mesinnya dari karburator menjadi injeksi. Ya, tentunya dengan tipe DX dan GX. Sedangkan yang kita bahas kali ini adalah Futura tipe GR-V keluaran tahun 2000. Ya, yang tipe GR-V kursinya sudah menghadap ke depan semua Bor. Berbeda dengan tipe DR-V yang bangku belakangnya berhadap-hadapan, kayak naik angkot aja. Dibekali dengan mesin 1500 cc, mobil ini mampu mencapai tenaga maksimal sebesar 70 horsepower dan torsi maksimalnya 110 Nm. Sangat-sangat nikmat Bor kalau diajak nanjak gunung. Kampret, ngagetin aja bisanya lo. Lanjut ngintip dalamannya. Hahaha, nggak usah mengharap sesuatu yang lebih Bor, takut kecewa. Ya, masih sangat minim fitur Bor. Bahkan power window dan power steering pun nggak kesampean. Tapi ini ada AC-nya. Cukuplah bikin adem kepala kalian walau pantat rada panas, karena mesin mobil ini ada di tengah. Yang terakhir kita bahas cuannya Bor. Mobil ini dibanderol mulai harga 30 jutaan untuk tahun 2000 dengan pajak per tahun 800 ribuan saja Bor. Gak usah takut, gak bisa ngerawat. Mobil ini terbilang cukup bandel dan juga spare partnya sangat-sangat murah. Ya, murah Bor. Bensinnya pun 1:13. Nomor 2, Mazda E 2000. Mobil ambulan lu bilang mobil keluarga. Ngocok lu Bang, ngaco. Waduh, jangan sekate-kate kalau bicara cuk. Ya, walau tampilan luar kayak mobil uwi-uwi, kalian bakal terpesona dengan daleman mobil ini. Tuh, lihat bodi bongsornya, sangat besar, panjang, dan lumayan pesek. Karena Mazda E 2000 ini adalah basic dari Mazda Bongo Bor. Itu bongko, cuk. Itu bangau. Ini kecapnya. Nah, itu tuh. Sebelumnya kita sudah pernah bahas mobil bongsor satu ini Bor, tapi untuk yang tahun 1999. Nah, yang kita bahas ini masih sama Bor, tapi lebih murah. Sedikit sejarahnya dulu Bor. Mobil ini pertama masuk Indonesia pada tahun 1996 dan mendapatkan facelift pada tahun 2001. Tapi sayang, pada tahun 2004 mobil ini ambiar.
Ya, berhenti Bor. Lanjut kita bahas dalemannya. Apakah sebesar luarnya? Oh, daleman mobil, cuk. Nah, ini Bor. Monggo disawang. Walau tampilan door trim dan dashboardnya sederhana dan biasa saja, setidaknya mobil ini sudah menggunakan power window Bor. Gak kayak si Carry yang pakai power tangan. Keistimewaan lainnya, bangku kedua bisa diputar ke belakang. Ya, bisalah kalian bertatap-tatapan. Tatap mata saya. Dan keistimewaan lainnya, ini Bor, entah masih banyak yang berfungsi atau enggak, ada coolboxnya. Kayak semacam pendingin coolboxnya warung. Waduh, sangat mewah untuk sebuah Motoba 1 ini Bor. Cocoklah buat kalian yang sayang duit buat ajak doi nginep di hotel, karena kalian bisa bermalam di mobil ini. Ya, kursinya bisa diatur buat rebahan. Tinggal tutup saja tirai jendela. Asal goyangnya pelan-pelan Bor. Sama siapa bang? Janda? Malas sekali gua bahas janda. Konspirasinya bikin gua sakit part 2 cuk. Nah, langsung bahas mesinnya Bor. Dibekali dengan mesin SOHC 2000cc, tenaga yang dihasilkan mencapai 90 horsepower. Tapi sayang, konsumsi bahan bakarnya lumayan boros, sekitar 1:7 Bor. Walau lumayan boros, tapi suspensinya sangat-sangat lembut Bor. Tapi rada limbung kalau dipacu kecepatan tinggi. Yang terakhir, soal harganya Bor. Di situs online, mobil ini dibanderol mulai harga 35 jutaan untuk tahun 97. Dengan pajak per tahun, gak bikin dompet jebol, cuma 700 ribuan. Dan berhubung populasinya yang cukup langka, spare part mobil ini juga pastinya langka pula Bor. Nomor 3, Kijang Rover. Nah, gak usah banyak ngejual omongan Bor. Mobil ini dibanderol kisaran harga 25 jutaan. Dengan pajak per tahun 500 ribuan. Singkat, padat, dan kosong tak berisi. Kita butuh penjelasan bang, walau kita nggak butuh mobilnya. Yakin lu gak butuh? Dikasih mau? Dobol kamu tenan. Siapa yang gak kenal dengan merek mobil satu ini Bor? Dari dulu hingga sekarang generasinya masih eksis bikin macet jalanan ibu kota. Nah, Kijang Rover yang kita bahas kali ini pada dasarnya menggunakan sasis dari Kijang generasi ketiga atau yang populer dengan sebutan Kijang Super. Si Rover ini adalah hasil kreasi dari perusahaan karoseri Adijaya Tama Mobilindo. Jika dilihat tampang luarnya, mobil ini hampir mirip dengan Kijang Super, tapi rada pendek Bor. Tuh lihat, pendek kan? Walau bernama Kijang, tapi gua bingung Bor. Mobil ini ya nggak ada mirip-miripnya seperti hewan Kijang. Saha ieu? Aing ucing. Karena Kijang Rover ini adalah kreasi karoseri lokal, si Rover ini sudah dilengkapi dengan fitur yang lebih lengkap dari Kijang Super Bor, yaitu AC double blower dan power steering. Dan bahkan salah satu tipenya sudah disematkan wood panel yang aduhai. Sedangkan untuk dapur pacunya, Kijang Rover ini menggunakan mesin 5K berkapasitas 1500 cc yang mampu menggelontorkan tenaga sebesar 63 horsepower dan torsi maksimalnya 115 Nm. Ya, mesin yang sama persis yang digunakan Kijang Super. Nah, langsung bahas harganya saja Bor. Mobil Wena ini bisa kalian pinang dengan harga tadi udah kita bahas Bor. Intinya sangat murah lah. Wadaw, tanpa terasa sudah 3 daftar Bor yang TM sajikan. Artinya waktunya gua pamit. Dan buat kalian yang mulai loyo nonton review mobil yang endingnya nggak beli-beli, santuy Bor. TM bakal kasih penyegaran dengan konten review film atau spoiler. Walau naratornya rada gugup Bor kalau bahas film yang bakal kita upload setiap hari Minggu. Makan kelapa buat lalapan. Sampai jumpa di hari Rabu depan. Thanks. Bentar. Jumat ada konten murah mobil taksi Bor. Thanks lagi. Di luar banyak janda.